Hai, balik lagi dengan gue Noval. Di video ini, gue mau share tentang bagaimana gue mendapatkan sertifikat internasional di bidang konten marketing, sertifikat dari YouTube, dan sertifikat dari Google. Sebelum gue melanjutkan video ini, teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya ya. Oke, latar belakang gue akhirnya mendapatkan sertifikat internasional itu karena pada saat itu gue merasa perlu ada skill dan knowledge gue yang harus ditingkatkan dan harus diuji. Kemudian gue merasa perlu ada pengakuan dari lembaga kursus yang keren terhadap skill dan knowledge gue yang gue miliki. Cuman masalahnya pada saat itu lembaga kursus apa yang keren, yang diakui oleh internasional, dan ilmu-ilmunya bisa gue pakai untuk menunjang pekerjaan gue. Setelah gue mencari-cari di internet, akhirnya gue mendapatkan 3 kursus online yang cocok banget untuk gue sebagai digital content creator. Atau cocok juga buat kalian yang lagi belajar atau sekarang berprofesi sebagai digital content creator. Tiga kursus online itu, yang pertama adalah HubSpot Academy, yang kedua adalah YouTube Creator Academy, dan yang ketiga adalah Google Analytics Academy. Oke, langsung saja kita ke online course yang pertama, yaitu dari HubSpot Academy. Oke, kita sudah masuk ke Google. Nah, di kolom search engine ini kita ketik HubSpot ya. Nah, kita pilih HubSpot Academy. Nah, sudah muncul pencarian HubSpot Academy. Di sini kita bisa langsung pilih certification. Nah, ini adalah dashboard daftar training online yang bisa kita ikuti dan semuanya ini free ya. Oke, karena kita mau belajar subjek bidang yang memiliki kaitan dengan profesi content creator, maka kita pilih trainingnya adalah content marketing. Di sini kita bisa lihat ya, sertifikasi content marketing ini diperuntukkan kepada marketing profesional, inbound profesional, dan content producer. Untuk bisa mengikuti kelas, kalian wajib login dulu. Nah, setelah login, kalian bisa langsung pilih start the course. Oke, ini adalah tampilan kelasnya untuk content marketing. Kita bisa lihat di sini ada 12 lesson berisi 56 modul video dan 11 quiz. Nah, nanti di akhir kita ditutup dengan exam. Oke, kita coba masuk ke lesson pertama. Welcome to the Content Marketing Certification Course. Nah, di sini kita dikasih workbook nih. Kita buka. Nah, di sini kita bisa tahu ya, kita akan belajar apa aja. Kita juga bisa download workbook ini secara gratis. Oke, kita coba masuk ke lesson kedua, yaitu The Power of Storytelling. Kita coba buka modul 1 lesson 2, Why Your Business Needs a Story. Sebelum kita memutar videonya, kalian baca dulu overview-nya. Nah, di sini kita akan belajar 3 hal nih, yaitu what do you stand for, what message do you support, terus yang terakhir adalah how do you create content that align with your purpose or mission. Oke, di bawah ini juga kita bisa melihat
profile dari pematerinya. Oke, kita coba play videonya. Di sini kita juga bisa aktifkan subtitle ya, karena videonya full bahasa Inggris. Mungkin ada pronunciation yang kalian nggak paham, jadi bisa munculkan subtitlenya di bawah. Oke, kita selanjutnya coba buka di tab resources. Nah, di sini kita bisa download semua slide yang tadi muncul di video. Ini free ya. Kita juga bisa download transkrip atau naskah full dari video yang tadi diputar. Setelah kita sudah menyelesaikan semua modul video di lesson 2 tadi, kita ditutup dengan kuis. Kuisnya berisi 3 pertanyaan aja nih. Nah, ini kuis yang pertama. Kita coba jawab ya. Terus kita coba cek answer. Nah, ini jawabannya salah. Kalau jawaban salah, klik coba lagi. Nah, ini jawaban kita sudah benar ya. Kalau benar, kita bisa pilih next. Kemudian kita selesaikan semua kuisnya. Nah, kalau udah selesai, nanti akan muncul notifikasi kuis complete. Untuk lesson-lesson yang lain, polanya sama ya. Kita ikuti semua modul videonya, terus di akhir lesson ada kuis. Oke, setelah kita sudah menyelesaikan semua lesson, untuk bisa mendapatkan sertifikat, kita harus mengikuti exam atau ujian. Nah, ini gue udah ikut ujian ya kemarin. Di sini sudah muncul sertifikatnya. Nah, coba kita klik. Nah, ini dia tampilan sertifikatnya. Oke, kita coba retake the exam. Nah, di sini muncul disclaimer ya, atau informasi nih. Nanti ketika ujian itu ada 60 soal. Nah, idealnya kalian mengerjakan selama 1 jam. Nah, di sini kalau mau lulus sertifikat dan dapat sertifikat, kalian harus menjawab benar minimal 45 soal dari 60 soal tadi ya. Nah, kalian juga dikasih waktu maksimal nih untuk bisa mengikuti exam, yaitu selama 3 jam. Nah, kalau kalian udah paham informasi ini, kalian bisa langsung pilih start exam. Nah, yang kedua adalah dari YouTube Creator Academy. Oke, kita langsung saja masuk ke Google. Kita ketik YouTube, kita pilih YouTube Creator Academy. Nah, ini udah muncul ya pencarian dari YouTube Creator Academy. Kita langsung pilih aja. Ini adalah tampilan dashboard dari YouTube Creator Academy. Nah, di sini kita bisa lihat ya, banyak banget materi-materi yang bagus untuk membuat konten YouTube. Menurut gue, materi yang ada di YouTube Creator Academy ini bisa dipakai juga untuk produksi media yang sifatnya komersil. Misalnya untuk video iklan, video klip, video training, ataupun video komersil lainnya. Jadi bukan hanya terpatok untuk produksi konten YouTube, tapi juga ilmunya bisa dipakai untuk produksi media komersil. Oke, kita langsung saja pilih satu kursus, yaitu production. Kita pilih yang after your shoot. Nah, after your shoot ini materinya seputar editing ya. Dalam dunia film disebut sebagai post production. Nah, di training after your shoot ini ada 2 lesson nih. Ada tentang editing dan ada tentang adding music. Nah, kemudian 2 lesson ini ditutup dengan exam ya. Oke, di lesson 1 tentang editing, kita bukan cuman hanya menampilkan satu video ya, tapi kalau kita slide ke bawah, itu akan banyak materi-materi teks dan video-video tentang konten-konten terkait. Oke, kita coba langsung saja play video yang pertama. Kalau kalian merasa kurang nyaman dengan materi
bahasa Inggris, kalian bisa ubah bahasa seperti ini. Kita coba ganti bahasanya pakai bahasa Indonesia. Setelah kita mengubah menjadi bahasa Indonesia, maka semua materi dari lessonnya berbahasa Indonesia. Oke, coba kita play video berikutnya. Nah, kalian juga bisa ubah subtitlenya ya, menggunakan bahasa Indonesia. Oke, subtitlenya sudah menggunakan bahasa Indonesia. Oke, di akhir lesson kita ada kuis nih. Kuisnya cuman 3 pertanyaan doang. Oke, kita langsung isi aja kuisnya. Nah, ini kan jawabannya kita salah ya. Kita bisa pilih jawaban yang lain sehingga kita bisa mendapatkan jawaban yang benar. Oke, kita bisa klik berikutnya. Oke, setelah kita mengisi semua kuisnya, maka akan ada notifikasi kuis selesai. Nah, kalau kalian pengen skor kuisnya itu terrecord dan kalian dapat sertifikat, kalian harus login dulu. Nah, oke, ini kursus yang udah gue ikutin dan sudah menyelesaikan semua lessonnya. Kita bisa lihat ya, semuanya sudah checklist. Kuisnya juga sudah selesai. Kita lihat di ujian kursus. Nah, di sini kuisnya sudah selesai. Kita sudah mendapatkan sertifikat ya. Coba kita lihat sertifikatnya. Nah, begini adalah tampilan sertifikatnya. Kalian juga bisa mengubah sertifikatnya dengan format bahasa Inggris. Dan kita coba cek sertifikatnya. Sertifikatnya sudah berubah menjadi bahasa Inggris. Online training yang ketiga adalah dari Google nih, yaitu Google Analytics Academy. Untuk bisa mengikuti kursus ini, kalian ketik Google Analytics Academy. Nah, ini udah keluar ya pencariannya. Kalian pilih yang Google Analytics for Beginner. Untuk bisa mengikuti kelas ini, kita harus register terlebih dahulu nih. Nah, di sini kita ada form yang harus kita isi. Kita isi aja formnya di sini. Oke, kalau sudah selesai kita pilih next. Di sini kita juga diminta untuk mengisi survei. Oke, kita next. Oke, ini kita sudah masuk ke kelasnya. Oke, kita langsung masuk ke modul yang pertama, Introduction Google Analytics, yaitu Why Digital Analytics. Nah, di sini kita ada video ya. Kita play videonya. Nah, di sini juga kalau kalian kurang nyaman dengan bahasa Inggris, kalian bisa ubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Oke, semua sudah berubah menjadi bahasa Indonesia ya. Oke, setelah kita sudah selesai, kita bisa melanjutkan ke pelajaran yang kedua. Oke, setelah kita menyelesaikan semua pelajaran ya, semua lesson 1, lesson 1.1, lesson 1.2, lesson 1.3, dan lesson 1.4, kita akhiri unit 1 dengan mengikuti exam ya. Nah, bedanya kalau Google Analytics Academy ini tidak ada kuis, tapi langsung ke ujian. Jadi setiap unitnya itu kita langsung diminta untuk mengikuti ujian. Nah, kita isi aja semuanya. Nah, di sini kita bisa lihat skor dari soal yang sudah kita jawab ya. Untuk memperoleh sertifikat kelulusan, selesaikan setiap penilaian berikut dengan skor minimal 80%. Karena skor tadi kita kurang dari 80%, kita bisa coba mengikuti examnya lagi nih. Karena di sini berisi 4 unit, berarti kita harus mengikuti 4 kali exam untuk bisa mendapatkan sertifikatnya. Nah, kalau kalian sudah lulus semua examnya, maka kalian akan mendapatkan sertifikat seperti ini.
Itu dia 3 online training yang bisa kalian ikuti untuk meningkatkan skill dan knowledge kalian sebagai content creator. Nah, kalau kalian punya saran atau punya pertanyaan, silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Thank you.